Sejak awal mula peradaban, Nusantara telah menjadi pusat dunia untuk mencari ilmu. Tentunya nama keris sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun tidak banyak yang tahu bagaimanakah sejarah serta detail dari keris ini. Kali ini Pak akan mengajak kalian untuk lebih mengenal tentang keris, mulai dari sejarah hingga detail dari senjata tikam ini. Namun sebelum ke pembahasannya, bantu kami membangun channel ini dengan cara memberikan tanggapan di kolom komentar, bubuhkan like, serta subscribe. Aktifkan pula lonceng notifikasinya supaya kita bisa saling terhubung dalam wadah media ini. Keris merupakan salah satu karya puncak masyarakat Indonesia dalam bidang seni tanpa logam. Keris lahir dari endapan spiritualis, cipta rasa, dan karsa yang penuh makna dan nilai serta dikemas secara simbolis. Keris merupakan kristalisasi dari norma, etika, adat istiadat, teknologi, hingga harapan spiritualis sebagai upaya mendekatkan diri dengan Tuhannya. Bentuk dasar keris bersumber dari lingga dan yoni yang mencerminkan perkawinan kosmis dan merujuk pada konsep kesuburan, bumi dan langit yang mencerminkan konsep kerohanian. Keberadaan keris telah berkembang semenjak abad ke-5 Masehi dan terus berkembang mengikuti pasang surut kerajaan-kerajaan di Nusantara. Data tertua yang menyebutkan istilah keris diperoleh dari lempeng prasasti Kubu asal Karangtengah dan prasasti Tukmas yang keduanya berangkat tahun 748 Saka. Selain itu, istilah keris juga tertulis pada prasasti Humambin yang berangkat tahun 797 Saka, prasasti Rukam yang berangkat tahun 829, serta prasasti era berikutnya. Budaya keris juga lekat dengan horoskop Jawa yang dikenal dengan istilah pawukon. Pawukon Jawa dibagi menjadi 35 wuku. Pada tiap-tiap pawukon merujuk pada sifat tokoh dewa tertentu dan dilukiskan dengan benda pusaka berupa keris. Wayang beber sebagai lukisan tertua di Jawa melukiskan budaya keris telah populer di masyarakat sejak zaman dulu. Wayang beber melukiskan keris sebagai kelengkapan prajurit dan senjata perang. Digunakan juga sebagai simbol kehormatan, senjata pidana, dan sebagainya. Wayang beber juga menggambarkan keris sebagai senjata pusaka yang dikenakan oleh kaum wanita. Wayang beber yang paling populer adalah gelaran Remeng Mangunjoyo di Wonosari, Gunung Kidul, dan wayang beber asal Pacitan dengan tema Joko Kembang Kuning sebagai sebuah karya budaya yang paling populer di masyarakat Jawa pada masa itu. Keris juga dijumpai pada seni sungging Jawa yang melukiskan dewa-dewa dengan menggunakan keris. Sebagai contohnya, keris dijumpai pada lukisan dewa-dewa yang menggambarkan konsep hasta brasta. Setiap dewa tersebut mengenakan keris di pinggangnya. Budaya keris juga dijumpai pada seni wayang Purwo, khususnya dalam dunia wayang kulit. Pada wayang kulit, keris dikenakan oleh ksatria, raja, dewa, dan juga digunakan oleh para denawa atau tokoh raksasa. Dalam pertunjukan wayang kulit, dijumpai perang menggunakan keris yang dikenal dengan istilah perang kembang. Perang kembang yaitu peperangan antara ksatria Bambangan dan raksasa yang terkenal.
yaitu Buto Cakil. Selain itu, dalam pertunjukan wayang kulit juga dijumpai pertarungan yang menggunakan keris. Salah satunya yaitu Perang Madras. Dalam lakon-lakon wayang kulit di Jawa, keris paling terkenal sebagai pusaka sakti, yaitu diantaranya adalah keris Koloditi atau keris Kiai Jala milik Adipati Karna dari Alengka. Ada juga keris Kolonada milik Arjuna, serta keris Hamisani milik Sadewa, dan sebagainya. Keris-keris tersebut digambarkan sebagai simbol kesatria yang berwibawa dan dipercaya memiliki kekuatan yang sangat sakti dan bertuah untuk membasmi keangkara murka. Prototipe awal keris yang bentuknya berupa kadga atau telah menyerupai bentuk keris betok atau keris Jala Buddha telah dijumpai pada bangunan-bangunan kuno pada abad ke-9 hingga abad pertengahan. Keris dijumpai pula pada patung dan relief yang terdapat pada bangunan-bangunan spiritualis seperti candi dan petirtaan. Keris dijumpai dikenakan sebagai senjata yang dimiliki oleh patung Siwa, Siwa Mahakala, Dewi Durga, Dewi Tara, Dewi Kuma, atau dikenakan pada patung Dwarapala. Candi-candi yang terdapat relief atau patung yang membawa keris antara lain adalah Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Plausan, Candi Penataran, dan Candi Subuh. Bahkan pada Candi Penataran dipahatkan relief yang menggambarkan pertarungan menggunakan keris. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengetahui nilai atau kualitas sebuah keris. Yang pertama yaitu dengan melalui tangguh. Tangguh merupakan pencitraan keris berdasarkan pengamatan bentuk atau gaya sebilah keris melalui perabaan untuk mengetahui kasar dan halusnya partikel-partikel logam dari efek penempaan. Melalui tintingan yaitu kematangan tempat, dan tantingan yaitu yang mengetahui aspek ergonominya, yaitu hubungan manusia dengan kerisnya. Tangguh berasal dari bahasa Jawa, yakni tak sengguh, yang berarti perkiraan atau penilaian yang dihubungkan dengan masa kekuasaan suatu kerajaan atau raja tertentu yang berkembang di Nusantara. Dalam dunia perkerisan terdapat beberapa kategori tangguh, yaitu tangguh kadewatan, tangguh sepuh sanget, tangguh sepuh, tangguh matio, dan tangguh anak. Data-data arkeologi menunjukkan bahwa asal mula budaya keris berasal dari Jawa, kemudian menyebar luas ke Nusantara. Pada era Sunda, keris telah menyebar ke Pulau Sumatera. Demikian pula di era Singosari, Majapahit, Demak, hingga era Mataram. Pada awal abad ke-20, keris telah menyebar luas ke luar Pulau Jawa. Persebaran keris melalui perkawinan, hubungan kekeluargaan, melalui perang, serta melalui perdagangan. Persebaran keris menumbuhkan gaya dan corak dari masing-masing daerah. Selain itu, juga tumbuh dan berkembang penamaan atau pengistilahan keris di luar Pulau Jawa. Misalnya di Bali, keris disebut dengan gadutan. Di Sumatera Barat, keris disebut karih atau karyeh. Di Sulawesi Selatan disebut sale tapi atau taping. Sedangkan di Minahasa, keris disebut rekesur. Di Aceh, keris disebut dengan istilah pono. Di Lampung disebut dengan istilah terapang. Dan di Jambi populer dengan istilah oksi.
Keris sebagai sebuah benda karya cipta budaya masyarakat Indonesia memiliki kelengkapan atau bagian-bagian yang dikenal dengan istilah rerincikan yang paling banyak di seluruh dunia. Keris memiliki keragaman ukuran, mulai dari keris cudri atau keris kecil, keris sedang, keris corok atau keris berukuran besar. Bentuk dasar keris terdiri dari keris lu, keris lurus, dan keris campuran. Di dunia perkerisan dikenal pula dengan istilah keris saji atau keris sajen yang ditengarai dengan hulunya yang berbentuk manusia. Demikian pula dengan istilah keris pijitan yang konon dibuat dengan cara dipijit-pijit. Dikenal pula keris pamengkeng yang ditengarai bilahnya yang retak. Sebagai sebuah benda seni, keris juga sering kali dijumpai dengan pahatan-pahatan yang sangat indah, baik yang dihias dengan logam mulia atau yang dipahat dengan sederhana, yang dikenal dengan istilah tinatah prasojo. Hiasan-hiasan ukiran pada bilah keris tidak hanya semata mengejar keindahan, tapi juga penuh dengan makna simbolik. Bilah keris lu secara pakem terdiri dari lu 3 hingga lu 29. Selain itu juga dijumpai keris lurus atau keris leres dengan tipologi bentuk yang dikenal dengan istilah dapur yang sangat beragam. Dapur keris sangat dipengaruhi dari kelengkapan rerincikan atau bagian-bagian keris yang menyertainya. Pamor adalah ornamentik baik berupa figuratif atau abstrak karena efek penempaan dari berbagai unsur logam yang dipadu menjadi satu. Bahan tersebut terdiri dari besi, baja, nikel, atau meteorit. Proses penciptaan pamor ini dimulai dari pamor wosing gutah atau pamor tiban yang terbentuk secara alami. Kemudian dikenal juga dengan proses penciptaan pamor, yaitu melalui pamor rekaan atau pamor yang sengaja dibuat. Pada dasarnya adalah sebuah karya cipta manusia yang mewakili identitas pribadi yang senantiasa menjadi benda yang menyadarkan si pemiliknya untuk senantiasa membangun komunikasi dengan Tuhan, apapun itu agamanya. Dan ketika orang memiliki keris, kita harus senantiasa memiliki sifat secara totalitas, seyogyanya secara totalitas untuk bersandar kepada hubungan kita dengan Tuhan kita, apapun agamanya. Bahwa seorang yang memiliki keris, dia harus mau terjun secara total dalam aspek spiritualitasnya. Orang akan menjaga perilakunya, menjaga cara berpikirnya, dan lain sebagainya.